mau datang untuk mau mengalihkan fokus kami. Kami punya kuasa dan kami katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya tidak ada roh lain yang coba-coba bisa mengalihkan fokus kami untuk mendengarkan firman Allah. Biar Roh Kudus ambil alih pemberitaan ini mulai dari awal sampai akhir. Biar Tuhan kami datang dengan berbagai beban hidup ini, masalah pergumulan yang bertubi-tubi dalam hidup ini, tapi kami akan pulang dengan kemenangan, dengan jawaban yang pasti. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom. Ya. Luar biasa. Sudah sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Iya, puji Tuhan. Mari yang di luar setelah itu secepatnya kembali karena firman Tuhan disampaikan, saudara. Aku tertindas itu baik bagiku, saudara. Firman Tuhan ini, saudara, kemarin waktu doa puasa dan pengurapan serta pengurapan kemarin itu terjadi, saudara, itu saya betul-betul flu berat. Dan waktu karena saya flu berat, saya duduk di bagian belakang, kursi nomor 3 kalau tidak salah. Lalu tisu sebanyak itu, saudara, saya ambil karena saya memang langsung berusaha untuk menyelesaikan saya punya flu yang berat, bersin dan terus keluarkan cairan yang seperti dengan lepas keran begitu, saudara. Dan memang saya pada akhirnya, saudara, mulai berusaha untuk fokus untuk saya mendengarkan pujian, lagu-lagu pujian dan juga penyembahan, dan setelah itu firman Tuhan yang disampaikan oleh istri tercinta saya, dan mulai saat itu saya mulai fokus, saudara. Dan tiba-tiba, saudara, itu Tuhan sampaikan kepada saya, saudara, sampaikan kepada saya tentang fokus kepada firman Tuhan yang saya sudah sampaikan di atas. Aku tertindas itu baik bagiku, saudara. Itu di dalam Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Nah, kita akan baca bersama-sama, saudara. Karena, saudara, saya persiapkan untuk sebenarnya hari ini, pagi ini saya sampaikan tentang fenomena yang sementara terjadi, saudara. Tapi ini jam kedua saya sampaikan karena kemarin hari Minggu itu juga Pendeta Rahel telah sampaikan tentang kedatangan Tuhan. Dan tentang kedatangan Tuhan ini, saudara, ini sudah dikatakan 2000 tahun yang lalu, dan saya percaya 2000 tahun yang lalu itu semua hal yang telah terjadi itu telah diingatkan kembali. Nah, kita berada di ujung dari 2000 tahun itu, saudara. Dan kita betul-betul mengalami hal yang akan kita alami. Tetapi saya tidak sampaikan tentang, saya sampaikan tentang yang berikut ini. Saya sampaikan tentang pengalaman saya, saudara, untuk bagaimana serius mendengarkan firman Tuhan dan serius mengikuti pujian penyembahan walaupun dalam keadaan yang flu berat, dan saya harus selesaikan flu itu dengan tisu yang sangat banyak, dan saya mengikuti semua pujian dan penyembahan dan firman Tuhan yang disampaikan oleh istri tercinta. Lalu Tuhan bicara kepada saya, saudara, tema khotbah di atas, aku tertindas itu baik bagiku. Kita baca ayat Mazmur 119 ayat 72 sampai 73. Kita baca sama-sama. Saya minta kita semua bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. Haleluya. Ayat 71. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. 72. Bahwa yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, firman Tuhan itu bicara untuk saya, dan saya mulai setelah itu, saudara, saya sembuh tiba-tiba, saudara. Saya sembuh tiba-tiba.
Haleluya. Karena saya percaya mujizat masih tetap berlaku. Amin. Oleh bilu-bilu dia segala sakit penyakitmu sembuh. Dan memang langsung saja sembuh, saudara. Bayangkan dengan waktu biasanya begitu tidak sepatnya itu sembuh. Itu mesti saya banyak istirahat, banyak minum air putih, banyak betul-betul istirahat, saudara. Tapi untuk saya istirahat itu sangat waktunya sedikit sekali. Biasa kalau saya rasa mengantuk, tetapi saya tidak berusaha untuk tidur. Waktu saya tidur tidak akan bisa tertidur, saudara. Tidak bisa tertidur. Terus terbangun begitu saja. Nah tadi malam waktu saya siapkan ini, saudara, karena saya sampaikan khotbah pagi ini dan nanti jam kedua, saudara, itu saya siapkan, saudara, sampai jam setengah dua saya siapkan. Lalu saya berusaha untuk setengah 4 itu saya berusaha jam 3 saya berusaha untuk bisa tidur, tapi karena saya makan kekenyangan mungkin, lalu saya lambung ini mulai gangguan, saudara. Lalu saya akhirnya minum obat anti asam lambung, dan saya bisa mau tidur, tapi saya rasa kurang beres. Saya sandar begitu, saudara, sandar di tempat tidur, dan istri anak-anak sudah tidur dan saya mulai berusaha untuk bisa tidur. Setelah jam 3 lewat, saudara, anak saya tarik karena saya sementara duduk dan saya berdoa menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Saya dikagetkan oleh anak saya dan saya berusaha untuk tidur dan saya sudah rasa nyaman. Bangun pagi, saudara, itu jam 6. Biasanya tidak demikian. Biasanya selalu bangun jam 5. Tapi memang karena tertidur. Dan itu sebabnya saya berusaha untuk terus menyiapkan ini, saudara. Haleluya. Apa tujuan Tuhan bawa aku tertindas itu baik bagi? Apa tujuan Tuhan bawa kita semua tertindas itu baik? Apa tujuan, saudara? Jadi sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ada tujuannya. Kadang kita tidak tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, masalah demi masalah terjadi, lalu karena kita tidak tahu, kita mempersalahkan orang, kita mempersalahkan Tuhan. Padahal, saudara, ada tujuan di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi bagi orang percaya. Amin. Ada tujuan, saudara. Nah, yang pertama, saudara, tujuan yang pertama dalam setiap proses kehidupan, jangan sekali-kali lupa pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Jadi dalam pertolongan, saudara, dalam setiap proses kehidupan, jangan sekali-kali kita lupa pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Karena itu ada satu pujian, aku ditolong berkali-kali, kan begitu. Saudara, saya percaya kita semua di sini telah ditolong Tuhan berkali-kali. Masalah yang bisa saja mendatangkan maut, tapi Tuhan tolong kita berkali-kali. Tuhan tolong kita. Maka jangan kita lupa itu, saudara. Jangan sekali-kali kita lupa pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Nyong Mas Kiki bisa masuk, saudara. Dan saya percaya ini hari terakhir, ini saat terakhir, ini kebangkitan terakhir dari Nyong. Nyong harus buat istri dan anak-anak bangga, dan Bapak harus bangga. Bahwa kemarin itu, saudaraku yang kasih, kalau Tuhan menghendaki untuk dia mati, dia sudah mati berapa bulan yang lalu. Tapi kalau masih ada, coba Nyong berdiri. Ya, ini orang itu. Ini kebangkitan terakhir bagi Nyong. Jangan sampai tidak ada kebangkitan kedua lagi. Ini kebangkitan terakhir. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, karena Tuhan juga tidak akan main-main untuk kita yang mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Silakan duduk kembali. Haleluya. Dan saya percaya, saudara, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-93, tolong baca bagi saya. Mazmur 19 ayat yang ke-93, demikian firman Tuhan. Aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius 11 ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi marilah kepadaku, ini ajakan Tuhan Yesus bagi umat Tuhan, bagi apalagi bagi orang percaya. Dalam menghadapi masalah pergumulan hidup saudara, Tuhan bilang marilah. Karena waktu menghadapi kita bergumul dan terus bergumul sampai betul-betul kita letih lesu dan tidak masalah datang membuat kita tidak berdaya. Yesus bilang marilah kepadaku kamu sekalian yang letih dan lesu. Aku akan memberikan saudara. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan Tuhan, saudara. Dan memang apapun masalah hidup saudara hadapi dan tetap saudara tahu bahwa Tuhan mengajak kita dalam masalah itu. Jangan saudara lari cari manusia, jangan saudara cari orang pintar, jangan saudara Tuhan berpikir kepada harta benda saudara. Karena harta benda pada masa kemalangan harta benda tidak berkuasa untuk menyelamatkan kita. Saudara lihat gempa bumi di mana-mana, orang yang punya harta bertimbun-timbun bangun apartemen dengan luar biasa. Tetapi waktu masalah datang, waktu pencobaan datang, waktu Tuhan luaskan terjadi sesuatu, apakah mereka bisa punya uang atau apartemen menyelamatkan mereka? Tidak bisa, saudara. Amin. Jadi waktu masa kesesakan, saudara, uang tidak berguna, tapi Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, yang kedua, penindasan itu merupakan proses Tuhan bagi kebaikan kita supaya kita dapat belajar tujuan Tuhan dalam kehidupan kita yang amat terbaik. Jadi masalah itu datang, persoalan datang, tapi persoalan yang bukan dicari-cari, persoalan yang bukan saudara bikin, tapi persoalan yang memang tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam karir kita, dalam apapun kehidupan ini yang kita lakukan dengan baik, tapi tiba-tiba dia muncul. Pertubi-tubi ini belum selesai, saudara. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-73 pembacaan kita, Mazmur 119 ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 72, Tauratmu yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping perak. Lebih baik dari ribuan keping perak dan apa? Perak, saudara. Emas dan perak, saudara, terbalik. Saudara, jadi saudara, itu keping yang paling logam yang paling langka emas. Habis itu apa? Perak. Nah, sekarang orang berusaha untuk mau membeli sebanyak mungkin emas supaya nanti masa krisis nanti, saudara, rupiah mungkin bisa dolar sekarang mengakibatkan saudara nanti rupiah anjlok. Akibatnya saudara orang mulai beli emas simpan, saudara. Tetapi firman Tuhan, Tauratmu yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak, saudara. Jadi tertindas itu baik, saudara. Lebih baik daripada emas yang kita simpan. Karena emas waktu kita simpan, masalah datang, kita tidak bisa, saudara. Kumpul emas. Saudara lihat perempuan Amerika yang masih muda, yang dia jahit pakaian itu biasanya bilang apa, saudara? Dia model, dia itu perancang model terkenal, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia punya jet pribadi, dia punya mobil pribadi, dia punya apartemen yang luar biasa, saudara. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Dia mengenal kanker, dan kanker membuat dia sampai padanya kepala gundul. Dan pada akhirnya dia sadar bahwa semua emas perak yang dia punya, harta kekayaan yang dia punya, tidak ada artinya di saat-saat, saudara, dia ada dalam pergumulan. Dan pada akhirnya dia bilang hanya Tuhan saja satu-satunya jaminan yang perlu kita pegang. Akhirnya dia meninggal, saudara. Itu sebabnya saya percaya, saudara, ini sangat penting sekali kita bahwa kita pegang Taurat Tuhan.
Belajar dan simpan firman Tuhan. Makanya kemarin kita sembuh, saya sembuh karena saya dengar firman Tuhan. Tuhan sampaikan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Lalu saya mulai cari firman. Akibat dari saya cari firman Tuhan menyembuhkan saya. Saat itu juga menyembuhkan karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Amin. Kadang-kadang kita menghargai Tuhan tapi kita tidak menghargai firman Tuhan. Betul? Padahal firman Tuhan dan Tuhan itu sama derajatnya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan saudara anggap remeh. Saudara baca firman Tuhan ini sementara saudara mendengarkan Allah sendiri yang berbicara bagi saudara. Makanya saya mengalami hal yang sama. Saya bagikan ini bagi saudara dan saya supaya kita tidak bisa main-main. Sebab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Tolong bacakan. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi saudara, kalau mau lihat usia saya dan saudara yang sementara duduk sini, Bapak Hulkiawar yang sudah lebih tua dari kita semua ya. Bapak Hulkiawar sudah usia 76 tahun. Ya, saya belum tahu mama ibu ini berapa tahun. Tetapi setelah itu mungkin saya yang punya usia lebih dari semua yang ada di sini. Itu tanggal 16, saya 68 tahun. 68 tahun. Kekuatan tidak seperti waktu saya umur 30 tahun, saudara. Kekuatan terus mengurang. Saudara mau hiaskan saudara punya hidup, saudara. Istri saya yang tercinta sekarang 64. Mau hiaskan diri dengan cara apapun tetap kelihatan ketuaan, kerutan dan mulai rasa sakit di mana-mana. Jadi kadang-kadang kalau istri saya mengeluh, Bapak pinggang sakit sekali. Tapi dalam hati, mama saya tahu pinggang juga ada sakit. Haleluya. Tapi saling menguatkan, saudara. Saling menguatkan. Gosok minyak panas, minum air banyak, saudara. Memang kalau saya punya pinggang itu jalan keluar hanya minum air banyak. Terus minum air banyak. Makan dia sedikit tapi minum terus. Jaga minum dan terus bergantian, saudara. Dan itu tiba-tiba saya lebih baik. Memang saya berusaha untuk tidak cepat-cepat ambil langkah untuk konsumsi obat-obat kimia ini, saudara. Karena bisa saya umur-umur begini, kalau kita minum, dia bisa menyembuhkan, tapi efeknya kepada hal yang lain. Haleluya. Dan itu saya jaga sekali, saudara. Dan istri saya jaga. Jadi kadang-kadang istri masuk kerja dan mulai sudah bikin muka, wah ini ada sesuatu kembali. Lalu setelah bilang, Bapak betul dalam hati begini. Belum tahu Bapak juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi Bapak tetap haleluya penuh dengan sukacita saja. Karena saudaraku yang kekasih, obat yang manjur itu ialah apa? Hati yang gembira. Obat yang manjur itu adalah hati yang gembira, saudara. Tapi kalau istri sakit dan saudara mulai rasa mengeluh dan saudara mulai rasa takut, saudara, lalu nyanyian kematian mulai keluar mulut saudara. Gantikan nyanyian kematian dengan nyanyian apa? Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Dia Tuhan. Apapun tantangan, masalah, penyakit apapun yang sudah kronis, yang sudah tidak berdaya lagi, kalau Tuhan tidak izinkan, penyakit tidak bisa mematikan saudara. Karena keputusan kematian itu ada dalam tangan Tuhan. Amin. Iya, saudara. Jadi jangan saudara cepat putus asa, saudara. Haleluya. Nah, kita lihat lagi 1 Petrus 3 ayat 3. Supaya mari kita melihat jangan terlalu hal lahiriah yang kita siapkan, tetapi hal batiniah yang perlu kita siapkan. Karena memang di usia-usia begini, saudara, haleluya, apa saja yang bisa dikenakan, jangan pakai berulang kali atau sempat. Coba ayat yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat yang ketiga. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan.
Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Sebentar, jadi bayangkan kalau nenek-nenek tua baru, saudara, bikin rambut, urai lalu kocak kacik begitu, saudara. Itu pas orang nenek ini gaul sekali ya, kan begitu. Tapi saya percaya, saudara, hamba-hamba Tuhan di sini, saudara, jangan begitu ya. Jangan pakai sebelah warna kuning, sebelah warna biru. Lalu saudara pakai celana ketat, lalu pakai sepatu gaul sekarang. Wow, itu haleluya, itu sangat, saudara, itu lucu. Terus ayat yang keempat. Ayat yang keempat demikian firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi saudara, perhiasan yang paling indah, saudara-saudara punya hati yang tulus kepada Tuhan, yang melayani suami dengan tulus, yang melayani anak-anak dengan tulus, yang melayani siapapun dengan hati yang tulus dan tidak berbantah-bantah. Itu perhiasan yang luar biasa. Haleluya. Karena itu berharga di mata Tuhan. Hidup seperti itu. Saya lihat banyak mama yang semangat sekali, saudara. Dan saya bangga, saudara, termasuk mama, saudara, luar biasa. Haleluya. Nah, kita lihat Lukas 3 ayat yang ke-14. Lukas 3 ayat 14. Lukas 3 ayatnya yang ke-14 demikian firman Tuhan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, saudara, saya dulu pegawai negeri, dan waktu saya pegawai negeri, saudara, istri saya suka utang, saudara. Dari mas satu pindah ke mas yang lain, dari gadean satu ke gadean yang lain. Sehingga kadang-kadang, saudara, waktu gaji saya tahun 81 itu gaji saya 40.000 rupiah, golongan 2. Saudara, itu sek masih satu lembar 1.000 rupiah. Jadi waktu saya punya gaji 40.000, saya beli sek 40 lembar untuk tutup rumah, bikin sendiri, saudara. Dan itu sebabnya, saudara, kadang-kadang saudara, istri-istri membuat suami pada akhirnya bisa melenceng, bisa memeras, dan pada akhirnya, saudara, untuk mencukupi kebutuhan istri, punya segala macam perhiasan, sehingga kalau saudara hidup dalam kelebihan lalu istri tuntut, tidak apa-apa. Amin. Tapi kalau istri suami punya kemampuan pas-pas, belajar untuk hidup dengan apa? Kesederhanaan itu, saudara. Jangan sampai paksakan suami untuk pada akhirnya suami bisa mencuri, suami bisa korupsi, suami bisa melakukan hal-hal yang pada akhirnya menyangkut dengan hukuman, saudara. Dan kita lihat, saudara, hari-hari terakhir ini bagaimana Indonesia mengakibatkan, saudara, banyak yang bilang korupsi ini kejahatan yang sudah berjamaah. Jadi kalau bisa, ada yang usul kalau bisa bunuh saja dan sebagainya. Dan itu terus masih dipertimbangkan. Sampai sekarang kan undang-undang korupsi ini tahu sudah disahkan oleh DPR atau tidak, karena saling ulur mengulur. Karena pada akhirnya anggota-anggota dewan provinsi dan pusat dan kabupaten, provinsi dan kabupaten pasti juga mengalami hal yang sama. Haleluya. Dan ini terlibat dalam hal itu. Karena apa? Karena kebutuhan rumah tangga, teristimewa kebutuhan istri. Apalagi kalau sudah ada istri, cari istri yang lain simpanan. Oh, itu bahaya sekali. Itu sangat bahaya sekali, saudara. Itu sebabnya dari tempat ini saya katakan, saudara, untuk kita bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan bersama dengan Tuhan, satu istri sampai istri itu mati, baru saudara bisa kawin ulang. Tapi kalau istri masih ada, lalu engkau punya simpanan 1, 2, 3 dan seterusnya, saudara bertobat mulai dari sekarang. Kalau engkau orang Kristen,
dan bertobat mulai dari sekarang karena yang tidak main. Ibrani pasal 14 ayat yang kelima. Tolong bacakan. Ibrani 14 ayat 5. Ibrani 4. Oh, saya ada ayat yang ke Ibrani 14 yang ada. Coba 13 maka saya catat. 13 ayat 5. Ibrani 13 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, Ya. dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, saudara. Saudara, uang kita butuh atau enggak? Kita butuh. Kalau saudara tidak butuh uang, saya bersedia untuk terima saudara punya uang. Karena apa? Karena pembangunan gereja kita harus selesaikan. Amin. Kita butuh uang, tapi kita tidak boleh jadi hamba uang. Kita butuh uang, tapi jangan kita terlalu cinta uang. So, kalau kita cinta uang, saudara, itu mengakibatkan kita memperhambakan diri terhadap dosa, terhadap hal yang salah kita. Iya kan saja. Sekali lagi, setiap manusia yang ada di kolom langit ini, baik dia orang berada, orang tidak berada, orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, orang yang tidak berpangkat, butuh uang. Karena uang itu adalah hal yang kita pakai untuk segala keperluan dan kebutuhan kita setiap saat. Pelayanan ini pun butuh uang, saudara. Ibu gembala, ibu neti, saudara, maukah ke Adaud itu harus bayar tiket pulang pergi, harus siapkan saudara segala sesuatu, itu pakai uang, saudara. Atau ibu nanti pernah naik motor lalu bilang saya ini pendeta, jadi saya gratis. Nggak bisa, saudara, mesti bayar. Nah, kita butuh uang, tetapi jangan uang itu saudara fokus, lalu saudara lupakan Tuhan. Karena yang bisa bersaing dengan Tuhan itu adalah apa? Mamon, uang. Haleluya. Jadi belajar untuk cukupkan diri dalam segala hal dalam hidup ini. Hidup berpadanan dengan apa yang ada. Kalau hari ini bisa makan nasi putih, dan karena tidak ada uang pak beli ikan, hanya makan daun kasbi campur daun pepaya, tumisakan agak sedikit pedis, lalu makan dan mengucap syukur, pasti itu jauh lebih baik. Karena firman Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok kesusahan yang lain Tuhan pasti siapkan kebutuhan kita. Haleluya. Jadi itu saudara. Yang ketiga, persoalan pergumulan hidup. Semua orang percaya di seluruh dunia sama-sama mengalami penderitaan, pergumulan yang sama. Jadi sama-sama kita mengalami pergumulan yang sama. Nah, kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke 7, 9 dan 10. Tolong bacakan bagi kita. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 9 ya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara bilang kiri kanan, semua penderitaan yang datang itu seketika saja, sementara saja. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kita. Amin. Sementara saja saudara. Kalau hari ini engkau tidak punya makan, saudara, saya percaya hari ini saja, besok pasti Tuhan siapkan. Karena Dia penyedia. Dia sumber dari segala penyedia bagi kita. Amin. Kalau hari ini engkau
belum sembuh, percaya saya besok pasti engkau sembuh. Kalau hari ini engkau masih punya pergumulan karena pasangan hidup saudara, percaya saja. Kalau pasangan hidup yang tinggalkan saudara, saudara minta saya, Tuhan saya percaya bahwa ini pasangan dia tinggalkan saya karena ini bukan jodoh. Tapi pasti Tuhan berkirim jodoh yang terbaik bagi saya. Amin. Jadi jangan bunuh diri saudara. Jangan gantung diri. Itu bodoh namanya. Kalau saudara belum bisa bayar utang, tunggu saja. Bersyukur lalu usaha saja. Pasti Tuhan akan memberikan saudara kemampuan untuk jalan keluar sehingga saudara bisa membayar utang. Amin. Jangan mengeluh karena utang lalu harinya karena utang saya bisa bayar dari tali lalu ikat diri saudara. Kalau saudara ikat diri masalah sudah selesai, utang tetap utang. Betul? Tetapi serahkan untuk Tuhan saja. Karena Tuhan itu sumber dari semua penyelesaian hidup kita. Dari semua pergumulan hidup kita, Dia sanggup untuk melakukannya. Karena Dia telah mengalami. Dia imam besar yang telah melintasi alam semesta. Dia bagaimana merasakan bagaimana lahir. Dan pada saat dia lahir dalam bayi dia merasakan dingin, dia merasakan panas. Dia merasakan bagaimana penderitaan waktu sakit, penderitaan waktu dipukul dan dicambuk. Dia rasakan itu semua. Itu sebabnya dia mampu untuk melepaskan saudara dan mampu untuk memberikan jawaban bagi saudara yang mengalami setiap proses kehidupan ini. Dia sanggup untuk memberikan bagi saudara dan saya. Sehingga seringkali kita bergumul dan bergumul seakan-akan Tuhan tidak dengar doa kita. Saudara, sangat Tuhan tidak dengar kita. Lalu Bapak Pendeta, oh sudah bergumul, saya Bapak masih bergumul berulang-ulang, tapi Tuhan saya akan sedengar saya. Saudara salah. Itu ada pujian ale-ale apa sudah itu lagumu saudara. Karena kita salah saudara. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20, ayat yang ke-23. Mazmur 31 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Aku telah terbuang dari di depan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Oke? Jadi kalau saudara dalam pergumulan yang saudara rasakan bahwa Tuhan tidak lagi mendengarkan doa saudara atau seruan saudara atau permintaan saudara, saudara salah. Amin? Saudara salah. Karena firman Tuhan ini menjamin demikian saudara. Dia menjamin demikian dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tidak pernah salah saudara. Kita lihat di dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca saudara, 23 yang tadi. Kita salah saudara. Haleluya. Nah kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-20 dari Mazmur 31 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bayangkan saudara, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Saudara, orang lihat sekarang lawanmu melihat engkau dalam keadaan buruk, tapi saudara, kelimpahan yang Tuhan punya itu dia siapkan bagi saudara. Satu saat orang yang melihat saudara dan memfitnah saudara, menjelekkan saudara, lihat dalam keadaan sekarang dalam keadaan apa? Terburuk. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya menyaksikan berbagai keluarga yang ada di jemaat ini. Mereka pernah mengalami saudaraku yang kasih di titik rendah usaha mereka. Dan pada saat itu saya bilang berdoa, tanyakan Tuhan. Mereka punya keputusan untuk mau pergi sana sini, tanyakan Tuhan. Tapi akhir saudaraku yang kekasih, cerita itu sekarang orang mulai kiri kanan, iya dong beda. Amin. Sekarang berhasil semua saudara, berhasil semua.
Haleluya. Saudara, kalau saya kadang-kadang bicara dengan Bapak Pendeta Yeremia Teng, saudara, bagaimana saudaraku yang kekasih, dia punya kesaksian yang luar biasa dari keluarga yang sederhana. Baru dia anak laki-laki yang tua. Dan pada saat itu saudara, dia sudah menikah. Dan pada saat dia menikah, saudara, sebelum menikah itu sudah ginjalnya itu sudah dioperasi, saudara. Dan ginjal tinggal satu, saudara. Dan waktu itu dia berpikir begini, Tuhan, beta bisa hidup sampai beta lihat beta mana sekolah SD, sampai sekolah SD atau tidak. Tapi hari ini bukan anak-anak bisa selesaikan SD, SMA mereka selesai, bahkan kuliah mereka selesai, dan 3 anak-anak semua jadi 2 jadi dokter, 1 jadi pengusaha. Saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau mau tanya itu juga tanya keluarga yang dua, yang suami istri yang berdiri depan. Mereka pada saat ada dalam keburukan gitu, dalam titik rendah. Tapi pada akhirnya saat ini, saudara, semua orang lewat semua bilang, waduh, luar biasa. Kemarin saya sudah berdoa untuk meletakkan batu pertama pembangunan toko yang lain, saudara, di samping itu sambung. Amin. Ini luar biasa, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini, alangkah limpahnya kebaikanmu. Jadi alangkah limpah kebaikan Tuhan yang telah kau simpan bagi apa? Orang-orang yang takut akan engkau, yang telah melakukan kebaikan oleh orang yang berlindung kepadamu di hadapan. Saudara, ayat yang ke-22, ayat yang ke-22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pada waktu kesesakan, saudara-saudara, kan lihat pertolongan Tuhan. Saudara lihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, jangan kalau menghadapi masalah, jangan saudara lari tinggalkan masalah, harus masuk dalam masalah. Amin. Masuk dalam masalah untuk menyelesaikan, saudara. Saudara mau lari sampai di mana, saudara? Tetap saudara jadi orang utang. Saudara mau lari sampai di mana, tetap saudara jadi orang yang haleluya. Nah, kita lihat saudara, ayat yang ke-24, tolong baca bagi saya, bagi kita semua. Ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Amin. Amin juga untuk firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pokoknya ketika persoalan pergumulan hidup, semua orang percaya di seluruh dunia sama-sama mengalami penderitaan, pergumulan yang sama. Tadi kita sudah baca dalam 1 Petrus itu, ayat yang ke 1 Petrus 5 ayat 7, 9 dan 10. Dan saudara, kadang-kadang kita tahu bahwa kita punya pergumulan, berteriak pada Tuhan, tapi Tuhan sendengar. Saudara-saudara salah. Mazmur 31 ayat yang ke 23 dalam memberikan jawaban bagi kita semua. Ayat 23 dia bilang begini, aku menyangka dalam kebingunganku. Jadi waktu masalah datang kita bingung, mau jalan keluar bagaimana, saudara. Aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin. Mari kita angkat itu pujian.